أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Jami Samudra Indonesia, Jalan Tol Iskandar Depok. Pemirsa, sebuah tema yang sangat menarik sekali yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Arifin Nugroho, yaitu tentang Al-Quran, apakah cukup dibaca saja? Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, jamaah hadirin hadirat yang hadir di Masjid Jami Samudra Indonesia. Apa kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah. Terutama yang kita sama-sama hormati, guru kita semuanya, Ustadz Arifin Nugroho. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sini juga ada sahabat saya, seorang ahli pakar sejarah peradaban Islam. Ada Ustadz Suhartono LCMA. Ini adik kelas saya di Mesir tuh. Boleh dilihatin. Nah, udah tahu ya. Alhamdulillah. Kita mulai dari pertanyaan. Apakah Al-Quran hanya cukup dengan dibaca? Halo? Assalamualaikum. Udah pada baca Quran? Bisa baca Quran? Melek huruf Quran? Insya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk baca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Salah satu sifat hamba-hamba Allah yang dipuji di dalam Al-Quran adalah yatluna kitaballah. Mereka yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu fungsi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia adalah yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Tapi Al-Quran bukan hanya sekedar untuk jadi hiasan.
Quran bukan hanya untuk sekedar dibaca. Kalau sekedar dibaca, tidak ada bedanya dengan buku-buku, tidak ada bedanya dengan aturan-aturan, perundang-undangan, hukum yang ada di negeri-negeri Muslim. Kadang-kadang kita baca, tapi suka dilanggar apa ditilang? Ya, ente melanggar aturan, polisi yang nilang. Betul? Kalau di jalan raya. Kalau kita melanggar aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka kita juga akan ditilang oleh Allah. Satu waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hendak memerangi kaum Khawarij, kaum yang ekstrim, kaum yang suka mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang saleh dengan alasan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin, beliau betul-betul berhati-hati dalam menghadapi dan memerangi orang-orang Khawarij, mereka yang memberontak terhadap kepemimpinan beliau. Sampai betul-betul dilihat ciri-cirinya, dilihat karakternya, ternyata sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi SAW bersabda, aku dengar. Apa sabda Rasulullah? Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an. Akan datang nanti satu kaum dari golongan umatku, mereka yang banyak membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Bacaan Quran kalian kalau dibandingkan dengan bacaan Qurannya mereka, itu tidak ada apa-apanya. Banyakan dia baca Qurannya. Halo? Fasehan dia baca Qurannya. Lebih bagus dia bacaan Qurannya dibandingkan dengan bacaan kita umumnya orang Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, wala salatukum ila salatihim bisyai'in. Salat yang kamu kerjakan juga kalau dibandingkan dengan salatnya mereka, enggak ada apa-apanya. Banyakan dia salat tahajudnya. Banyakan dia salat sunnahnya. Lebih sergap, tahu sergap? Orang Depok tahu? Oh iya tahu. Lebih rajin dia salat berjamaahnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Puasa mereka lebih banyak daripada puasa kalian. Gak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Mereka ini kata Rasulullah SAW, yaqra'una al-Qur'an yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka gemar membaca Al-Quran dan mengira bahwasanya Quran menjadi hujjah penolong buat mereka. Tetapi sesungguhnya Quran menjadi laknat untuk mereka. Na'udzubillah min zalik. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Bacaan Quran mereka ketika sholat tidak lewat dari tenggorokannya saja. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar melesat dari Islam seperti melesatnya keluarnya busur dari anak panah dari busurnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis Nabi SAW ini memberikan petunjuk sangat luar biasa kepada kita semua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1066 ini penting untuk jadi pelajaran buat kita. Bahwa sebagai umat Rasulullah, baca Quran ia wajib, melek huruf Quran wajib,
Tapi yang lebih wajib dan lebih penting adalah kita mampu untuk menganalisa, mentadaburi, memahaminya dengan baik. Bukan hanya mengambil arti zahirnya, tekstualnya, tetapi sampai kepada hikmah, kepada maqasidul Quran, kepada tujuan-tujuan Al-Quran. Bukan hanya Quran jadi hiasan di mulut, jadi suara indah merdu, tetapi Quran harus ada dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Berapa banyak saat ini umat Islam yang banyak membaca Quran, tapi dia justru meninggalkan hukum-hukum dan aturan Allah. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang kembali menghadirkan sebuah hadis yang sekaligus menjadi warning bagi kita betapa banyak orang yang membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan dan bukan menjadi sikap hidup yang mewarnai kehidupannya. Kita harus jujur bertanya, kapan itu terjadi? Jangan-jangan saat ini yang sedang kita alami. Disinilah pentingnya kita tidak sekedar hanya membaca, tetapi mentadabur dan membuktikan kebenarannya. Itulah yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang menarik sekali tentang Al-Quran, apakah cukup dibaca saja? Memang benar, secara bahasa Al-Quran adalah bacaan. Bacaan yang dibaca, dikaji, dan diamalkan. Inilah yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru yang kita sama cintai, Al-Ustadz Fahmi Salim, Direktur dari Al-Fahmu Institute, Masya Allah. Para alim ulama, para kiai, jamaah sekalian Masjid Samudra Indonesia. Beserta dengan seluruh jamaah, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Judulnya sangat menarik. Apa judulnya? Al-Quran apakah cukup dibaca saja? Oh, ada pertanyaan tuh. Kalau ada pertanyaannya berarti butuh jawaban enggak? Berarti kalau ditanya Al-Quran apakah hanya butuh dibaca saja? Al-Quran apakah cukup hanya dibaca saja? Jawabannya pasti tidak. Ya, karena Al-Quran itu selain dibaca, dipelajari, diamalkan. Kalau ada orang baca Al-Quran tapi pelit, dengan orang yang baca Al-Quran tapi dermawan, bagus mana? Bagus baca Quran pelit atau baca Quran dermawan? Dermawan. Bagus baca Quran dermawan apa enggak baca Quran pelit? Ya. Maka alhamdulillah tahapan pertama harus kita jalani, baca Al-Quran memang harus dibaca. Kalau nggak dibaca bagaimana mau ngamalkan, ya kan? Makanya kalau saya lihat Masya Allah ini wajahnya ini wajah-wajah setiap 1 bulan khatam ini kan. Bulan Ramadan. Ya udah bersyukurlah bulan Ramadan khatam sudah alhamdulillah. Kenapa Al-Quran harus dibaca? Karena dia pintu untuk mempelajari dan mengamalkan. Al-buyut allati lam tuqra fihil Quran, rumah-rumah yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, wah itu banyak sekali keburukan dalam beberapa hadis disebutkan. Di antaranya rumah itu kayak kuburan. Tahu kuburan? Rumah semewah apapun gak pernah ada iklan mau jual rumah ditambah rumah bagus sebelah kuburan, enggak laku. Apalagi rumah bagus di tengah kuburan, enggak ada yang beli. Kenapa? Takut. Ya, makanya orang wajah yang enggak pernah baca Quran, orang lihatnya takut.
Ngelihat orang nggak pernah baca Quran, takut. Yang ngelihat takut, dianya juga takut. Makanya hidupnya penuh dengan ketakutan. Mau pensiun takut, mau turun jabatan takut. Punya utang, ngutangin, semua takut. Kenapa? Dia nggak dekat dengan Al-Quran. Nih satu, apa dia? Baca. Tapi nggak cukup cuman baca. Sudah bagus. Satu hari berapa juz? 3 juz? Masya Allah. Dia harus jadi wirid nih. Al-Quran nggak boleh. Orang muslim katanya muslim nggak punya wirid Al-Quran. Nggak punya bacaan yang memang senantiasa dibaca dari Al-Quran, yang nggak boleh. Harus. Masuk yang kedua tahapannya apa? Pelajarin. Bukan cuma dibaca kayak burung beo. Makanya salah satu, kalau ditanyakan, hukum menjawab salam apa? Wajib. Tapi kalau yang salam burung beo, begitu kita mau masuk rumah seseorang, dia bilang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita jawab nggak? Wajib nggak? Kenapa nggak wajib? Karena yang ngomong tuh nggak paham. Si beo nggak paham apa yang dia sebut. Ya, alangkah mengerikannya kita kalau kita baca tapi karena kita nggak paham, nggak dapat keutamaan sempurna. Itu yang penting. Yang penting udah dapat kita baca, pelajari. Cara melajarinya gimana? Alhamdulillah, undang Ustadz Fahmi Salim. Ngajarin ayat dari alif lam mim sampai ayat terakhir. Ya, itu orang muslim. Sudah dipelajari, yang ketiga, apa dia? Diamalkan. Jangan bacanya ayat tentang persaudaraan, ya Allah sampai nangis dia dengerin ayatnya, tapi dengan tetangganya dia berantem. Dia baca ayat tentang bagaimana silaturahmi dengan keluarga, tapi dengan kakak ribut. Ya. Dia baca surat tentang bagi waris, apaan? Gak usah dibaca ayatnya aja udah ribut itu. Ya. Gitu ya. Diamalkan. Makanya Nabi SAW menyampaikan khairukum, satu, man ta'allamal Qur'an. Yang kedua, wa'allamah. Sebaik-baik kalian, satu, yang belajar Al-Quran. Tapi gak cukup. Kalau cuma belajar aja titelnya banyak, gak fungsi. Apa dia yang kedua? Amalkan. Jadi daripada baca ayat Al-Quran sedikit tapi nggak ngamalkan, lebih baik dibaca banyak dan diamalkan. Sepakat? Sedikit nggak diamalkan atau banyak diamalkan? Alhamdulillah. Itu penting. Kenapa? Karena kalau sudah mengamalkan, Masya Allah, indah jadinya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, kana khuluquhul Quran. Nabi SAW akhlaknya Al-Quran. Ketika melihat bagaimana Nabi berada di sekeliling sahabat, semua yang ada di Al-Quran ada pada beliau. Jangan bilang, beliau kan Rasul, beliau kan Nabi. Enggak, beliau dijadikan Rasul dan Nabi sebagai panutan. Artinya ketika kita baca, bagaimana kita bisa mengamalkan. Itu penting. Supaya apa? Supaya kita dapat kemuliaan seperti para sahabat. Bu, kenal dengan seorang yang bernama Urwah ibn Zubair. Tabi'in, Urwah bin Zubair, kenal enggak? Enggak kenal pasti. Siapa Urwah bin Zubair ibn Awam? Beliau seorang faqih, salah satu dari 7 orang faqih di Madinah pada masa tabi'in. Ponakannya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis terbanyak dari Aisyah. Kalau ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha sampai ke kita, biasanya jembatannya melalui tabi'in yang ini. Di masa tua beliau sakit, Bu. Kakinya ini busuk. Kata tabib harus diamputasi. Tadinya nggak mau, tapi karena memang harus, beliau mempersilahkan. Tapi sebelum diamputasi, beliau baca dulu Al-Quran. Dibaca surah Al-Kahfi. Sampai ayat tertentu gergaji, baca aja nggak kerasa. Begitu selesai dia tanya, cepat gergaji. Udah wahai Urwah. Udah nggak kerasa. Ya Allah. Ini dia ketika Al-Quran sudah dibaca, diimani, difahami, diamalkan.
Sampai bisa menghilangkan rasa sakit. Dunia aja rasa sakit hilang. Ini ada orang baca Quran malah kepala pusing. Kenapa? Itu tadi beban. Terakhir, cerita yang terakhir. Ada seorang yang namanya Qais, budak dari Ummu Salamah. Pernah satu saat beliau ini disebut oleh Nabi sebagai safinah. Karena kalau lagi bawa sesuatu bisa bawa banyak gitu. Tersesat di hutan. Begitu tersesat di hutan, banyak singa di sekelilingnya. Mau nerkam beliau. Beliau hanya bilang, wahai singa, makhluk Allah, saya yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan safinah. Cuman begitu aja, singanya sih wow, wow. Lalu dibacakan 1-2 ayat, singanya langsung kayak kucing, meow. Lewat begitu saja. Subhanallah, dunia Allah taklukkan buat mereka yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Baik, terima kasih Ustadz Arifin, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang telah disampaikan oleh guru kita. Tentu saja untuk melengkapi tema bahasan kita, nanti kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Al-Quran apakah cukup dibaca saja? Insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan jemaah Masjid Jami' Samudra Indonesia ini akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Herman yang akan dijawab oleh Ustadz Fahmi Salim. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati dan pemirsa yang berbahagia. Menarik sekali terkait dengan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa kita terus berupaya untuk melakukan membaca Al-Quran, dan bahkan kita khawatir rumah kita jangan-jangan seperti kuburan. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa kita sudah berupaya untuk bisa melantun Al-Quran di rumah, tetapi menjadi kekhawatiran saya tadi ketika jangan-jangan Al-Quran yang kita baca cuma sampai di tenggorokan. Oleh karena itu apa kiat-kiat kita untuk semakin semangat membaca Al-Quran, dan tentunya tidak sampai di situ, sampai di hati dan sampai implementasi kita pelajari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fahmi. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Kenapa kita udah baca Quran tapi belum masuk dalam hati dan melahirkan sebuah amal, apalagi menjadi peradaban. Antara idealitas di dalam Al-Quran, contoh-contoh ideal yang ada dalam Quran dengan realitas umat Islam itu masih sangat jauh. Jauh sekali terpaut perbedaannya. Ya. Kenapa demikian? Dari keluarga, dari urusan kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, budaya, politik. Kenapa nilai-nilai ideal dalam Quran itu kok jauh tidak berbanding lurus dengan realitas kehidupan umat Islam? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, hati mereka ini khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah dan mengikuti apa yang ada yang diturunkan oleh Allah dalam wahyu Al-Quranul Karim. Nah, ini yang menyebabkan umat Islam ini sudah beragama Islam, udah. Dikatakan orang beriman, udah. Belajar Quran, udah. Tapi belum melahirkan peradaban, belum melahirkan amal realitas yang nyata sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena kebanyakan hati kita belum khusyuk ketika baca Quran. Ada yang tujuannya baca Quran untuk apa? Untuk tujuan dunia. Ingin menang lomba-lomba. Pengen disebut ahli tilawah, qari'ah. Ingin disebut sebagai orang ahli baca Quran. Ya.
belum khusyuk. Kita pun baca Qur'annya nyuruh anak keluarga kita juga baru setengah-setengah. Udah yang penting anak bisa baca Qur'an. Yang penting anak udah bisa baca huruf Qur'an, selesai. Lalu kemudian tidak dilanjutkan dengan pendidikan bagaimana menanamkan ruh Al-Qur'an itu dalam kehidupan kita. Ini pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan separuh waktu. Tahu separuh waktu? Kalau kata orang barat, sono bilangnya part time. Sometimes. Kali-kali waktu aja. Entar-entar aja. Betul? Tapi ini harus menjadi sepenuh waktu, bukan separuh waktu. Ya. Mulai dari kita hidup, menikah, kita punya anak, melahirkan anak, kita mendidik anak sekolah, itu semua harus dengan apa? Nilai-nilai Al-Quran, supaya lahir keluarga-keluarga Quran. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan pendidikan di Baitul Arqam bin Abil Arqam. Dengan apa? Rasulullah menanamkan pendidikan pertama kepada para sahabatnya, yaitu dengan iman dan Al-Quran. Enggak ada yang lain. Iman pelajaran yang pertama, baru Quran. Jangan Quran dulu, imannya belakangan. Nah, na'udzubillah min. Kalau cuma Quran saja tapi tidak ditanamkan akidah yang kuat, iman yang kuat, ini tidak akan melahirkan etos, tidak akan melahirkan peradaban. Yang ada adalah peradaban umat Islam hanya pandai membuat musabaqah tilawatil Quran, tapi tidak pandai dia dalam kancah peradaban, tidak bisa berkuasa di atas muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi. Selanjutnya Ibu Lili yang akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi Pak Ustadz mengatakan, Al-Quran harus kita pelajarkan dan kita amalkan. Nah, ingin saya tanyakan, kita sering membaca Al-Quran, tapi lupa untuk mengamalkannya. Apakah ada faedahnya untuk itu Pak Ustadz? Terima kasih. Intinya penekanannya lupa. Lupa, kalau lupa diingatin. Terima kasih Bu Lili, Masya Allah. Pertanyaannya juga bagus ya. Dapat hadiah umroh nggak nih pertanyaan? Enggak ya? Gimana ini? Baca tapi lupa ngamalin. Lupa ngamalin ya. Antara lupa ngamalin, nggak tahu jadi nggak ngamalin, apa nggak mau ngamalin. Nah ini beda-beda nih ya. Jadi kalau pertanyaan pertama, kalau dia baca ada nggak pahalanya? Ada. Baca Al-Quran pasti ada pahalanya. Nah jelas ya, setiap huruf di Al-Quran itu dikali berapa? Dikali 10. Kalau alif lam mim berarti berapa? Berapa pahalanya? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa pahalanya? Nah, itu banyak. Ya kan? Jadi kalau ditanya pahala ada? Pahala ada. Ini ayat Quran yang dibaca firman Allah. Ada. Tapi sebagai seorang muslim yang Allah jadikan sebagai khalifah fil ard, orang yang atau hamba yang Allah tugaskan untuk memakmurkan muka bumi, maka bumi ini tidak akan makmur hanya kalau dibacakan Al-Quran. Baca Al-Quran ada faedahnya, manfaatnya besar pahalanya, tapi tidak sebatas itu. Ya, harus tahapan berikutnya dijalanin. Orang sakit pergi ke dokter, sudah tahapan dia jalanin. Cuman kalau cuman datang ke dokter dia liatin dokternya aja, pulang sembuh. Ya enggak, tapi ada enggak manfaatnya? Udah tahu dia sakit ini, sakit itu. Dokter kasih resep, udah jalan ke tahap berikutnya. Cuman kalau resep cuma dia liatin aja. Beli obatnya dia beli, dia liatin aja. Enggak sempurna, dia minum dengan izin Allah, Allah akan berikan kesembuhan. Setelah dia ikhtiar, kan begitu. Harus sempurna, kalau enggak sempurna ya enggak bisa. Ya, yang enak kalau setengah matang itu apa? Telur setengah matang mah enak. Ini harus sempurna, baca, habis dibaca pahamin. Kalau nggak paham bagaimana mau ngamalin gitu kan.
Makanya nggak mengamalkan itu sebabnya karena apa? Mungkin karena nggak paham, mungkin karena nggak mau, mungkin karena lupa, mungkin. Nah, banyak itu kemungkinannya. Tinggal coba dilihat itu. Tapi yang jelas baca dapat pahala, tapi belum sempurna. Tujuan Al-Quran diturunkan itu sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia akan menjadi apa? Hudan lil muttaqin. Petunjuk. Kalau namanya petunjuk ya bukan cuma dibaca, tapi beli kulkas baru. Dia baca buku petunjuknya. Oh begini cara ngidupinnya. Dia diam aja kulkasnya. Enggak dia colokin ke listrik, cuma dilihatin aja. Kok kulkas enggak fungsi-fungsi? Nah, untung kulkasnya enggak bisa ngomong. Kalau kulkasnya bisa ngomong, yang enggak fungsi otaknya situ yang enggak fungsi gitu. Kenapa? Udah dibaca, enggak mau diamalkan. Caranya begini, itu begitu hidup. Makanya tadi kiai kita bilang, enggak bisa membentuk umat Islam ini kembali. Dulu pemimpin peradaban, dulu. Tapi kenapa kita sekarang tidak bisa meng-create peradaban, memimpin peradaban. Menciptakan Islam itu sebagai sesuatu yang bisa mengatur dunia sehingga dunia ini penuh rahmatan lil alamin. Karena kadang-kadang kita sebatas itu tadi. Ya. Banyak sudah alhamdulillah yang baca, masya Allah. Kalau belum pengajian tuh rame baca. Yang dibaca ayat tentang gosip Ustaz. Yang dibaca ayat tentang gosip. Rame ayat gosip baca. Ya. Tapi habis selesai baca, tahu nggak tadi? Ngomongin tetangga. Jangan ngomongin tetangga, ngomongin yang baca. Tuh gaya banget bacanya seolah. Wah gitu kan. Coba baik. Padahal ayat yang dibaca apa? Ayat tentang ngegosip. Ayat tentang tajassus. Ayat tentang makan daging saudaranya sendiri yang dalam kondisi maita. Begitu kan. Itulah tadi. Berarti habis dibaca sekarang ditingkatin. Apa dia? Pelajarin. Pelajarin. Oh ini maknanya ini. Kalau udah insya Allah mengamalkannya akan lebih mudah. Saling mengingatkan. Harus punya partner mengamalkan. Sendiri-sendiri mah susah. Ya, harus punya partner. Di rumah suami istri. Kalau anak sudah dewasa bareng. Yuk kita amalkan. Ayat apa sih yang kemarin kita baca? Ayat tentang ini Pak. Oh baik, kalau begitu kita amalkan. Asal jangan jadi dalil, Mas Agung. Ayat yang dibaca ayat tentang Oke mah, berarti praktek bukan begitu ya. Tuh dibaca, udah begitu nanti dengan anak juga begitu. Mau sekolah Bu, makanya ibu-ibu harus pinter. Kayak ibu-ibu di sini nih. Ini kalau udah jilbabnya warna pink begini pinter pasti. Ya, kenapa ibu harus pinter? Karena ibu itu madrasatul ula itu di rumah. Ya. Enggak perlu sampai gelar tinggi-tinggi, enggak para sahabiah juga bukan orang yang punya gelar tinggi, tapi dekat dengan Al-Quran. Sehingga otaknya dilatih Al-Quran. Cerdas semua gara-gara Al-Quran. Ajar tuh, sehingga anak-anak diajarin, nah baca satu ayat, oke. Habis itu jalan ke sekolah kamu amalin. Nanti lingkungan begini juga di masjid, saling mengingatkan antara pengurus dengan yang lain. Ada ayat yang dibaca, habis itu saling mengingatkan untuk mengamalkan. Nanti lingkungan berubah ke negara, Masya Allah. Betul-betul Al-Quran bisa membumi. Kalau sudah begini, rahmatan lil alamin. Enggak perlu hadiah begini mah dari orang mah kecil. Hadiah di orang mah. Ini hadiah langsung Allah turunin dari langit. Maka lihatlah peradaban yang pernah ada di muka bumi ini. Selama Islam memimpin dunia, pasti di situ semuanya mampu untuk menerapkan dan mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan mereka. Itu pasti. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustadz dan kita tentu saja masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi tanya jawab yang berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Mimin yang akan dijawab oleh Kiai Fahmi Salim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati Bapak Ustadz. Ini Pak Ustadz, pernah saya melihat di TV One ada tayangan seorang guru agama melecehkan anak muridnya. Sedangkan guru itu mengerti Al-Quran. Kenapa itu? Apa yang salah orangnya? Apa ya, mungkin Al-Quran tidak salah ya, tapi orangnya mungkin tidak mengerti makna-maknanya. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kenal iblis? Kenal boleh asal jangan jadi guru.
Asal jangan jadi sohib ya. Iblis itu sebelum dilaknat, dimurkai oleh Allah, dia adalah termasuk golongan malaikat. Bukan hanya malaikat biasa, termasuk golongan malaikat yang muqarrabin. Tapi dia merasa sombong, merasa besar, merasa hebat karena ketaatannya. Sama seperti dalam hadis Nabi tadi yang saya sampaikan, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang yang merasa sholatnya lebih hebat dari orang lain, puasanya lebih banyak dari orang lain, sholatnya lebih banyak dari orang lain, tapi kenapa Rasulullah mengatakan yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah? Mereka justru keluar dari Islam seperti anak busur keluar, anak panah keluar dari busurnya. Bolak-balik mulu. Ini karena depan saya orang Depok jadi. Itu karena mereka merasa lebih hebat, takabur, sombong, merasa suci. Makanya Allah mengatakan apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kamu enggak perlu menunjukkan bahwa kamu itu lebih hebat. Kamu enggak perlu menganggap diri kamu paling suci, jangan. Kenapa? Tanpa kita menunjukkan itu, Allah sudah tahu, lebih tahu mana yang diantara kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah meremehkan orang lain. Nah, penyakit ini, kibir, takabur, merasa paling suci, merasa sok suci, merasa paling benar, inilah yang menyebabkan orang tergelincir. Mohon maaf, banyak guru-guru agama, oknum-oknum seperti itu, dia bisa melanggar aturan-aturan Allah karena dia merasa dirinya aman, merasa dirinya sudah selesai dengan urusan agama. Sehingga apa? Dia tidak punya lagi rasa takut kepada Allah, tidak punya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menyebabkan banyak terjadi bencana-bencana akhlak di sekitar kita. Pemimpin, guru, tokoh masyarakat, ustadz yang mestinya memberikan contoh tauladan yang baik, justru memberi contoh bagaimana pelanggaran terhadap hukum, terhadap etika itu menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Tidak seia sekata, seperbuatan. Apa yang diomongkan tidak sama dengan perbuatannya. Nah, ini bahaya penyakit yang ada di dalam diri kita. Maka itu kita sebagai umat Rasulullah, apalagi ahlul Quran, ya, harus senantiasa introspeksi. Jangan merasa diri paling benar udah. Harus terus belajar, tawadhu, bukan tahu warna duit. Belajar merundukkan hati, belajar dari orang lain yang mungkin dia itu secara ilmunya lebih di bawah kita. Ya, kita harus belajar adab, makanya para ulama dulu mengatakan apa? Belajar adab dulu sebelum belajar fikih. 40 tahun Ibnul Mubarak belajar, ya, adab, baru setelah itu dia baru belajar fikih. Itu ulama kita salafus saleh seperti itu. Imam Syafi'i belajar dari gurunya, yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i juga belajar dari Al-Imamul A'zam Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajmain, ya, belajar adabnya, etika kepada guru. Ya, Imam Syafi'i kalau datang ke makamnya siapa? Ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, ya, kemudian sholat di masjid tempat dulu Abu Hanifah mengajar, dia nggak pakai kunut subuhnya. Masya Allah. Adab tuh sama guru, padahal guru udah meninggal. Ya, guru masih beradab dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya, menghormati pendapat guru. Kepada Imam Malik juga seperti Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i juga begitu. Ini yang membuat ilmu ulama itu bermanfaat dan disegani. Melahirkan kewibawaan,
melahirkan uswatun hasanah, dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau mendidik dan mengajarkan para sahabat-sahabatnya. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Masyito yang akan dijawab oleh Ustadz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya Ibu Masito ingin bertanya tentang Al-Quran ini kan kita harus baca dan kita harus amalkan juga. Akan tetapi kita harus mentadaburinya juga. Yang saya akan tanyakan kepada Pak Kiai, apa langkah apa saja yang kita akan tadaburi Al-Quran tersebut? Tadabur Al-Quran tersebut. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Arifin. Bu Masyitah, Masya Allah. Tadabur Al-Quran nih faknya beliau nih. Ya. Ustadz Fahmi Salim nih tadabur Al-Quran. Jadi gimana caranya kita mentadaburi Al-Quran? Apa? Ada yang belum tahu makna tadabur? Oh, Ibu Masyitah, tadabur. Tadabur apa Bu? Tadabbara ya tadabbaru. Tadabburan. Apa itu artinya tadabur? Hah? Mencoba untuk mengambil lebih dalam, memaknai, mencari hikmah, ya itu dengan sebutan dengan apa? Tadabbur. Ada ayat dibaca bukan cuma dibaca arti, tapi bagaimana untuk mentadaburi, mengambil sisi hikmah yang ada di belakang ayat tersebut. Ya. Memang tadabbur bukan perkara ringan, tetapi bukan perkara yang juga sulit. Menjadi tidak sulit kalau tidak punya ilmu, kita berguru pada orang yang faham. Oleh karena itu, sekarang nih, di sini ahli tafsir semua bukan? Ahli Quran bukan? Ahli baca menafsirkan Al-Quran, mentadabur Al-Quran? Pasti belum. Orang kita awam kok. Ya, orang kita awam dari mana? Kecuali kalau sudah memang dari kecil belajarnya Al-Quran, ya sampai selesai doktor, itu oke. Tapi kalau tidak berarti kita sadari dulu. Tahapan pertama, satu, sadari kalau kita ini awam, kalau kita ini nggak tahu, ya jangan sampai kita nggak tahu kalau kita nggak tahu, paham nggak? Kalau kita nggak tahu, susah itu. Orang paling susah di muka bumi ini kalau dia nggak tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, nah kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, alhamdulillah. Berarti jalan berikutnya apa dia? Cari orang yang tahu. Ya, doa dulu sama Allah, jangan sampai nanti salah orang. Karena jangan sampai kasus yang tadi disampaikan itu ada guru agama, nauzubillah min dzalik, malah justru ya dia melecehkan muridnya, berlawanan dengan apa yang dia sampaikan. Nah itu nauzubillah min dzalik. Maka doa dulu. Ya Allah berikan guru terbaik, ya Allah berikan guru terbaik. Wah, nanti Allah akan tunjukkan tuh guru-guru terbaik datang ke kita. Kita bisa datang ke mereka, belajar dari mereka. Kalau belajar benar-benar, ibu-ibu kalau belajar nyatat enggak? Mana? Ya. Jadi jangan jiping, jangan ngaji nguping di sini aja enggak. Dipelajari, pahami. Habis itu baru insya Allah nanti mudah mentadaburi. Ikut caranya guru, bagaimana melihat ayat, bagaimana memahami ayat, bagaimana menarik hikmah dari ayat. Insya Allah 1-2 ayat sampai dengan 100-200 ayat kita akan terbiasa. Dengan Allah, dengan itu insya Allah Allah akan bukakan hati kita menjadi hambanya yang mudah mentadaburi Al-Quran. Baik, terima kasih Kiai Fahmi dan tentu saja Kiai Arifin yang telah memberikan nasihat kepada kita bersama. Insya Allah dengan apa yang telah kita dengarkan tadi kita akan semakin memperbaiki kualitas bacaan kita, tadabbur kita dan kita akan buktikan kebenaran dinullah Islam, kesempurnaannya dalam perbuatan kita sehari-hari. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini dan jangan lewatkan dalam rangka memperingati hari jadi TV One yang ke-15. Besok kami akan hadirkan Damai Indonesiaku memperingati hari ulang tahun TV One bersama Habib Muhammad Syahab, Ustadz Nur Tile Fadilah, Ustadz Dennis Lim, Ustazah Kotrunada, Ustazah Liza Azizah yang disiarkan secara langsung dari Masjid Rusnia Al-Ahmad Jalan Bogor Nirwana Raya. Agung Izwahak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.